Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Ibu Melani Ida Marini dan masih tetap di pelajaran sosiologi ya. Kita kemarin sudah membahas tentang integrasi sosial dan hari ini masih pada seputaran bab yang sama kita lanjutkan tentang desintegrasi sosial ya. Sedikit Ibu berpesan kepada kalian semuanya ya, sedikit harapan agar dijauhkan dari virus ya. Corona adalah semua hal tentang membersihkan diri kita sendiri ya. Harapan kita hari ini semoga kita dijauhkan dari virus dan didekatkan dengan yang serius. Iya ya. Jadi kita awali dari kata penuh harapan yang mungkin kedengarannya sedikit bucin, tapi bukan menjadi masalah karena ini adalah harapan terutama bagi kamu yang masih jomblo atau yang baru saja disakiti oleh orang yang tidak serius. Sekedar intermezzo ya anak-anakku semuanya ya. Jadi kita lanjutkan ya sedikit. Kita akan membahas tentang desintegrasi sosial. Silahkan dipersiapkan LKS atau bukunya agar kita lebih memahami ya. Kita mulai dari pengertian desintegrasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa desintegrasi ini adalah suatu keadaan tidak bersatu padu dan keadaan terpecah belah. Hilangnya keutuhan atau persatuan ataupun perpecahan. Atau bisa juga dikatakan bahwa desintegrasi sosial adalah memudarnya kesatupaduan dalam organisasi dan solidaritas antara yang kolektif, golongan, dan kelompok dalam suatu masyarakat. Kita akan lihat gejala-gejala timbulnya desintegrasi di dalam masyarakat. Kita akan menemukan di dalam masyarakat itu adanya ketidaksepahaman pada anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang semula menjadi pegangan kelompok. Kemudian, norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat lagi dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Norma-norma dalam kelompok dan yang dihayati oleh anggotanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Kemudian sanksi sudah menjadi sesuatu yang lemah dan bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Tindakan anggota masyarakat sudah bertentangan dengan norma kelompok. Kita lihat bahwa di dalam masyarakat ada bentuk desintegrasi sosial ya. Di sini yang akan kita bahas bahwa bentuk desintegrasi sosial di dalam masyarakat itu ada 4 ya. Jadi di sini bentuk perubahan sosial yang cenderung membawa kondisi disintegrasi yaitu perubahan sosial yang berbentuk revolusi dan perubahan yang pengaruhnya besar serta perubahan yang tidak dikehendaki. Contohnya apa? Pergolakan daerah, aksi protes, kriminalitas dan kenakalan remaja ya. Jadi 4 hal ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari pergolakan daerah. Semenjak bangsa Indonesia memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bangsa merdeka sampai dengan masa pembangunan sekarang, seringkali terjadi pemberontakan atau pergolakan daerah yang mengganggu stabilitas nasional sehingga menghambat jalannya perjuangan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dari kelompok-kelompok tertentu terhadap pemerintah yang sah. Pergolakan ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan seperti adanya ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian selanjutnya adalah aksi protes dan demonstrasi. Aksi protes dan demonstrasi dilakukan oleh sekelompok orang yang ditunjukkan kepada pemerintah maupun swasta. Biasanya alasan dilakukannya aksi protes dan demonstrasi antara lain karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian kriminalitas atau sering kita pahami dengan sebuah kejahatan, ini merupakan gejala sosial yang disosiatif. Biasanya ditandai dengan perilaku-perilaku menyimpang yang cenderung melawan norma, terutama norma hukum, sehingga tidak sesuai oleh masyarakat. Misalnya pembunuhan, penculikan, korupsi, dan sebagainya. Tindakan kriminal yang dilakukan secara individu atau kelompok ini biasanya mengakibatkan terjadinya disintegrasi sosial yang semakin luas dan pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial lain secara berangkai ya, dan biasanya satu sama lainnya saling berkaitan.
Kemudian yang terakhir adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini merupakan salah satu masalah generasi muda yang menggambarkan disintegrasi akibat adanya perubahan sosial. Sesuai dengan perkembangan psikologisnya, remaja memiliki dua ciri, antara lain biasanya adalah keinginan untuk melawan yang ditunjukkan dengan adanya sikap radikal, walaupun kadang-kadang disertai rasa takut terjadi kehancuran dalam masyarakat dan sikap apatis atau masa bodoh. Biasanya disertai dengan kekecewaan terhadap masyarakatnya. Misalnya sikap kurang senang terhadap ukuran moral generasi tua yang konservatif. Ya, itu beberapa bentuk disintegrasi sosial yang kita bahas hari ini. Dan terakhir, sebelum kita akhiri, ada satu tugas yang harus kalian kerjakan ya. Carilah sebuah artikel mengenai peristiwa disintegrasi sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi? Siapa saja yang terlibat di dalam konflik tersebut sehingga terjadi disintegrasi? Artikel tersebut silahkan kirim melalui email Ibu ya di sini ya, atau bisa melalui via WA ya. Ibu tunggu 1 pekan setelah hari ini ya. Selamat mengerjakan dan semoga sukses selalu. Ibu akhiri sampai sekian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.